Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, regenerasi merupakan salah satu kunci penting bagi dunia politik agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Termasuk diantaranya juga untuk Partai Golkar yang terus mendorong agar anak muda atau Gen Z tetap relevan seperti itu Ibu ya. Tetap ada, tetap hadir untuk membangun masa depan bangsa melalui kader KPPG seperti itu. Partai Golkar hadir untuk merangkul anak-anak muda di Indonesia untuk hadir di tengah politik yang ada saat ini. Nah, untuk mengetahui seperti apa strategi dari KPPG untuk merangkul anak muda agar tidak apatis terhadap dunia politik dan bagaimana kaderisasi ini terus berlanjut hingga saat ini. Sudah hadir bersama kami, ini Sri Kandi dari Partai Golkar yang cantik-cantik sekali seperti itu. Halo, selamat pagi ibu-ibu semua. Ibu ini kalau misalnya berbicara mengenai kaderisasi, regenerasi, ini kan selalu harus ada Ibu ya untuk melanjutkan dan juga tentunya anak-anak muda harus selalu diajak karena agar relevan di tengah pertumbuhan masa seperti saat ini. Ini seperti apa sih kalau misalnya Ibu Sonia melihatnya? Apakah memang benar anak muda itu harus selalu ada di tengah partai politik? Ya, terima kasih Mbak Mita, luar biasa sekali moderator kita pada hari ini mengutip pertanyaan tadi bahwa pentingnya Gen Z ya untuk bisa melek politik, untuk bisa turut terjun di dunia politik, bahwa ini adalah salah satu strategi dari Partai Golkar bahwa dengan meraih Gen Z, apalagi di era bonus demografi ini, maka selain kader-kader yang senior juga di era digitalisasi dan di era modernisasi, kita harus bisa meraih generasi muda untuk turut bergabung memberikan pemahaman edukasi politik supaya mereka tidak apatis. Karena Gen Z ini adalah dinamis ya, jadi ada cara yang berbeda untuk meraih anak-anak muda dibandingkan kita dengan cara meraih emak-emak. Jadi yang kami harapkan di sini melalui talkshow ini bahwa kita bisa memberikan kesadaran berpolitik kepada Gen Z dan inilah yang akan menjadi salah satu kiprah KPPG untuk berjuang memenangkan Partai Golkar. Tadi Ibu Sonia sempat mengatakan ini merupakan salah satu yang harus diperjuangkan Ibu ya. Nah, lalu kenapa Bu untuk Gen Z yang menjadi salah satu sasarannya Bu? Kenapa Gen Z yang harus menjadi sasarannya? Karena generasi saya beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan ini sudah menua. Ya, kita perlu regenerasi. Dan regenerasi inilah yang harus kita wariskan, yang harus kita turunkan kepada anak-anak muda sekarang ini yang usianya under 30 mungkin ya. Karena pendidikan politik dari usia muda itu juga sangat penting supaya mereka tidak apatis terhadap politik, supaya mereka bisa paham bahwa politik itu penting dalam kehidupan sehari-hari dan mereka bisa bergabung bersama kami di dunia politik dengan gaya dan strategi yang sesuai dengan passionnya anak-anak muda. Jadi memang disesuaikan Ibu ya, jadi agar merangkul anak-anak muda ini yang under 30 ini untuk mau bergabung untuk membangun Indonesia seperti itu. Dan sekarang saya mau ke Ibu Cucu. Ibu Cucu kalau misalnya sekarang kan merangkul anak-anak muda di tengah teknologi yang cukup tinggi, biasanya kan scroll handphone terus seperti itu. Bagaimana sih tantangan untuk merangkul anak-anak muda untuk mau bergabung dalam kaderisasi Partai Golkar ini Bu? Ya, terima kasih Mbak Mita. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sonia terkait bagaimana generasi Z ini. Gen Z ini sebetulnya generasi yang lahir di era digital. Jadi di era digital ini tentunya harus melek teknologi. Nah, KPPG terutama perempuan Partai Golkar saya kira sama dengan Ibu Tati bahwa bagaimana kita fokus, bagaimana kita mendalami karakteristik daripada Gen Z ini ya. Misalnya karena kita harus menggunakan teknologi digital masuk ke media sosial gitu ya. Sekarang kan banyak sekali ya, ada TikTok, ada IG, kemudian ada Twitter dan lainnya ya gitu. Nah,
atau Instagram. Nah, itu mungkin kita harus mulai mensosialisasikan peran-peran perempuan dan sebagainya, mengenalkan bagaimana partai politik. Karena partai politik ini tentunya sangat berorientasi karena memang kepada Gen Z ini. Karena memang pemilih terbesar ini adalah generasi Gen Z. Jadi dikenalkan melalui media sosial, kemudian bagaimana juga kita memahami karakteristik daripada Gen Z ini ya. Jadi selain mungkin teknologi, kemudian biasanya generasi Gen Z ini kritis gitu ya, kemudian juga sangat fleksibel, kemudian juga inovatif gitu ya, kreatif gitu ya, dan tentunya ini harus diapresiasi. Kemudian bagaimana juga dalam pendidikan politik juga disampaikan melalui media-media sosial, karena tadi disebutkan oleh Temita bahwa betul sekali sangat generasi Gen Z ini lebih banyak menggunakan handphone ya. Jadi tentunya sosialisasi, kemudian bagaimana kita juga menyampaikan peran serta perempuan, apalagi kuota 30% perempuan ini sampai hari ini belum terpenuhi secara maksimal ya. Hanya sebatas mungkin di beberapa wilayah kabupaten kota ada yang sudah mencapai 30% perempuan, tapi tidak di semua kabupaten kota maupun provinsi. Nah ini tentunya kepada generasi Gen Z ini harus disampaikan bahwa apabila kita ingin melakukan satu perubahan untuk negara kita yang terbaik, masuklah ke dalam sistem. Salah satunya adalah masuk ke dalam partai politik. Sehingga kita bisa menyampaikan aspirasi kita, bisa menyuarakan apa yang ada di masyarakat. Sehingga tentunya ke depan kita bisa berjuang bersama-sama membangun negara kita, bangsa Indonesia. Tentunya berjenjang barangkali di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Sehingga saudara-saudara atau generasi Gen Z ini banyak yang tertarik dan masuk ke partai politik. Harapannya adalah sesama perempuan kita bisa saling bekerja sama untuk bagaimana memberikan ilmu-ilmu yang didapat dari para senior mungkin ya kepada generasi-generasi Gen Z ini. Saya kira mungkin itu kurang lebih. Baik, jadi memang kalau misalnya anak muda ingin merubah bangsa juga bisa bergabung dengan partai politik juga untuk menyuarakan apa yang menjadi pemikiran mereka, seperti itu Ibu. Ya, jadi masuklah ke dalam sistem, kemudian karena di dalam sistem ini nanti berproses sehingga kita bisa menjadi salah satu penentu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi harapan kami gitu ya, terutama di KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, bagaimana kita memberikan ruang kepada Gen Z ini untuk bisa bersama-sama membangun negara kita, khususnya daerah-daerahnya masing-masing. Dan alhamdulillah juga di Kabupaten Sumedang tentunya kita sudah ada anggota dewan termuda yaitu Teh Lady ini sebagai Gen Z ini, dan tidak hanya berupa wacana ya untuk Partai Golkar mendudukan, memberikan kesempatan kepada perempuan, khususnya di Kabupaten Sumedang ini sudah menghadirkan Teh Lady ini sebagai Gen Z kita yang ada di legislatif. Beliau juga salah satu penentu kebijakan yang artinya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Itu adalah bukti bahwa Partai Golkar memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk generasi muda, untuk bagaimana berkiprah, bagaimana membangun bersama kepentingan masyarakat.